minkum taqabbal ya karim. اللهم صل جميع الصحابة والقرابة والتابعين الفقهاء عبيد الله بن عبد الله ورواه بن العوام قاسم بن أبو بكر الصديق سعيد بن مسيب المخزومي أحمد بن عبد الرحمن أبو بكر المخزومي سليمان بن يسار خارج من ثبت الأنصار والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين من العلماء والمشايخ والصالحين خصوصا شيخ محمد شكور الشيخ أحمد بن زمزم والشيخ عبد العزيز بن شافعي الشيخ زكريا بن أحمد الشيخ محمد داود بن إسماعيل ثم الشيخ يحيى رمان القطاني الشيخ العلامة محمد بن إسماعيل بن القطاني وصلي وفروعهم أن الله لكن نتقشم برحمة المغفرة ويعيد علينا من بركة أجمعين على هذه النية. الفاتحة. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah wal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Azza al alim al azizul alim ala kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin radhiyallahu anni wa ankum wa anjil muslimin ajma'in. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan Allah dalam kebaikan. Mudah-mudahan umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita. Pada pertemuan dulu kita membicarakan tentang kita memakai logika masalah sifat Allah yang pertama, yaitu wujud, artinya ada. Wujud itu artinya ada. Yang ada adalah Allah. Selain Allah diadakan Allah. Berarti bedalah sang pencipta dengan yang diciptakan. Semua yang diciptakan Allah mengingatkan kita kepada Allah. Karena yang menciptakan adalah Allah. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, sudah kita sampaikan. Kemanapun kita memandang, ingatan kita kepada Allah. Setiap perbuatan pasti ada yang memperbuat. Setiap ada wayang pasti ada dalang. Apapun yang terjadi pada wayang, apakah wayang itu bergerak, apakah wayang itu berdiam, mengingatkan kita. Semuanya itu menunjukkan perbuatan dalam. Tidak mungkin wayang itu bergerak tanpa ada dalam. Bukti adanya dalam ketika kita melihat wayang. Itu aja Bapak Ibu. Maka pian setiap saat dihukumkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut zikir rahasia. Kalau mulut kita berzikir ada waktu-waktunya. Tapi ingatan kita selalu kepada Allah, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Mudah-mudahan kita bisa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sambungannya pada pagi hari ini, akal kita perlu kita pakai di dalam memahami permasalahan yang kita bahas ini. Wa amma burhanu wujudil qidami lahu ta'ala fali annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan fayabtakiru ila muhdithin fayalzamul ad-dawru wat tasalsulu. Sifat yang kedua yang Allah miliki itu qidam, sudah kita bahas. Tetapi pada pagi hari ini namanya memakai logika kita supaya logika kita ini tunduk bahwa Allah bersifat qidam, supaya logika kita tunduk bahwa Allah bersifat wujud. Qidam sudah kita pelajari pada pertemuan dulu, artinya sedia, maksud sedia tidak berawal. Qidam mustahil Allah Ta'ala
hudus, arti hudus, baharu, arti baharu berawal. Allah Subhanahu wa taala tidak berawal. Selain Allah semuanya berawal. Apabila diciptakan Allah pasti berawal. Sang pencipta tidak mungkin berawal. Sebelum diciptakan apapun, Allah Subhanahu wa taala selalu ada. Berarti Allah taala selalu ada terus. Sebelum diciptakan sesuatu, apapun yang Allah ciptakan pasti berawal. Sang pencipta tidak mungkin berawal. Nah, ini penting. Adanya Allah yang kedua. Kidam tidak berawal. Nah, berarti Bapak Ibu sifat 20 yang dimiliki Allah mulai wujud, kidam, baqa, mukhalafah, qiyamut ala binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, terus sampai mutakalimun, itu memperkuat satu dengan yang lainnya supaya kita mengenal Allah lewat sifat-sifat Allah. Karena sifat yang dimiliki Allah tidak boleh dimiliki yang lain daripada Allah. Sangat mudah Bapak Ibu kita mengenal Allah asal kita belajar sifat 20 atau ilmu tauhid. Karena sifat yang dimiliki Allah tidak dimiliki oleh siapapun. Yang pertama kan wujud, kemana mata memandang. Yang dipandang itu membuktikan adanya Allah. Karena yang kita pandang itu ciptaan Allah. Yang cocok bersyukur, yang tidak cocok sabar. Jangan lagi yang cocok kita sombongkan, yang tidak cocok kita sakit hati. Tidak ada lagi Bapak. Ini pengaruh orang-orang yang mengenal Allah. Nah, yang kedua, kidam. Arti kidam tidak berawal. Allah Ta'ala selalu ada. Kalau tidak berawal berarti selalu ada. Kalau berawal sebelum ada, tidak ada dulu, baru ada. Jelas Bapak Ibu? Berarti kan berbeda antara Allah dengan makhluk. Corona berawal, nanti berakhir. Corona berawal, nanti berakhir. Apakah sudah divaksin kayaknya tuh semuanya? Atau anggarannya habis? Dia akan berakhir. Ngapain Bapak Ibu kita terlalu takut dengan sesuatu yang berawal dan berakhir? Hati berpegang kepada Allah yang tidak pernah berawal dan tidak pernah berakhir. Ada pertemuan, ada perpisahan. Berpeganglah kita kepada Allah yang selalu ada. Kita Bapak Ibu yang kadang-kadang ingat dengan Allah, kita yang kadang-kadang menjauhi Allah. Allah tidak pernah menjauhi kita. Jangannya Allah bisa menjauhi kita. Mati kita ini, yang mengatur nafas kita siapa? Nah, bagaimana kita memaham Allah Ta'ala tidak berawal lewat sifat kidam? Dan ada pun dalil bukti wajib kidam. Arti kidam Allah Ta'ala tidak berawal, berarti selalu ada bagi Allah Ta'ala. Maka karena bahwasanya jikalau tiada ia Allah kadim, andai kata Allah Ta'ala tidak bersifat kidam, andai kata Allah Ta'ala berawal. Nah, itu nyaman kalau Bapak Ibu kita belajar tauhid ini. Andai kata Allah Ta'ala tidak bersifat kidam, maksudnya andai kata Allah Ta'ala berawal. Allah Ta'ala tidak berawal. Ini kita disuruh berpikir. Andai kata Allah Ta'ala tidak bersifat kidam, artinya andai kata Allah Ta'ala berawal, bagaimana? Niscaya pasti terjadilah adalah ya Allah baharu.
Andai kata Allah Ta'ala tidak berawal, artinya andai kata Allah Ta'ala berawal, maksudnya andai kata Allah Ta'ala berawal, karena Allah dianggap tidak bersifat kidam. Bagaimana andai kata Allah Ta'ala berawal sedangkan Allah tidak berawal? Andai kata Allah Ta'ala berawal, ayo bagaimana? Maka berkehendak berhajat kepada yang membaharui akan Dia Allah. Kalau Allah Ta'ala berawal, berarti ada yang menjadikan Allah. Andai kata Allah Ta'ala berawal, berarti Allah perlu kepada yang menjadikan Allah. Andai kata Allah Ta'ala berawal, sedangkan Allah tidak berawal, tidak perlu kepada yang menjadikan Allah. Nah, nyaman nih. Memang ilmu tauhid nih pakai logika Bapak Ibu juga. Setelah logika kita tunduk, baru pakai dalil. Dalil itu memperkuat. Karena zaman sekarang ini banyak orang memakai akal mengalahkan dalil. Orang zaman sekarang ini banyak pakai logika karena dia merasa pintar. Dia IQ-nya tinggi, dia jenius. Logika dia mengatasi dalil. Logika dia mengalahkan Quran, logika dia mengalahkan hadis. Padahal logika itu terbatas. Logika ini, akal ini hanya alat untuk memaham Quran dan memaham hadis. Alat. Berarti logika kita ini di bawah, dalil di atas, Quran di atas, hadis di atas. Setelah itu ada ijma, kesepakatan para ulama ahli. Kemudian namanya ada kias. Kias itu mencari persamaan kasus yang terjadi, yang tidak terjadi di zaman Rasulullah, terjadi zaman kita. Namanya kias. Kita mencari, Rasulullah makan gandum, kita makan nasi. Rasulullah berzakat dengan gandum, kita pakai beras. Kalau hendak mengikuti Rasulullah, silakan berzakat dengan gandum, makan gandum. Karena sama untuk alat kita makan nasi mengenyangkan. Zaman Rasulullah makan gandum, berzakat Rasulullah dengan gandum. Karena yang dimakan Rasulullah gandum. Kita makan nasi, berzakat pakai beras. Berarti sangat salah orang-orang yang kita harus mengikuti caranya Rasulullah. Berzakat pakai gandum, makan gandum. Apalagi gandum Sungai Tabuk situ pian. Sagu. Ya kan ada orang makan sagu. Daerah mana tuh makan sagu? Ambon, Irian. Nah, tuh mereka berzakat fitrah tuh pakai sagu Sungai Tabuk, bejejak lagi diinjak. Vitaminnya banyak. Oh, mandinya di situ. Ulun melihat. Tapi kalau sudah jadi kowe, jadi wadai, nyaman juga sekali. Ayo Bapak Ibu, ini kita mainkan logika. Jangan logika kita mengalahkan dalil. Kalau logika kita tidak cocok dengan dalil, logika kita yang terbatas. Supaya jangan jadi liberal, supaya jangan mengalahkan dalil. Makanya kita kan tauhid ini kita belajar mainkan logika. Setelah tunduk logika kita, lalu didukung dengan dalil. Makin tunduk logika kita karena diperkuat dengan dalil. Apabila logika kita mengalahkan dalil, akhirnya jadi liberal. Maka mereka akan ngomong Quran perlu direnovasi, Quran ketinggalan zaman, Quran tidak relevan. Itulah mereka-mereka yang berpaham liberal, menuhankan dalil akal, mengalahkan dalil. Hati-hati, bahaya Bapak Ibu orang pintar tapi tipis iman.
Inilah zaman kita. Kita sering ketemu orang yang seperti itu. Kayak apa aja namanya logika itu terbatas Bapak Ibu. Tunduk logika kita. Akal hanya alat memaham, bukan akal mengalahkan dalil. Makanya di dalam kitab logika kita mainkan dulu. Karena kidam artinya Allah Ta'ala tidak berawal. Kalau Allah Ta'ala berawal, berarti ada yang menjadikan Allah jadi Allah Ta'ala berawal. Jangan dipaham Bapak Ibu, Allah Ta'ala timbul dengan sendirinya. Sebelum timbul, hilang. Hati-hati lagi. Allah Ta'ala, adanya Allah wujud, adanya Allah kidam, tidak berawal. Kalau Allah Ta'ala berawal, berarti sebelum adanya Allah, Allah Ta'ala tidak ada. Kemudian Allah Ta'ala muncul. Kalau orang memaham seperti itu, muncul dengan sendirinya, berarti sebelum muncul dengan sendirinya tidak muncul. Berarti siapa yang menyuruh Allah Ta'ala muncul? Miring lagi kepala. Ini penting Bapak Ibu. Kuat-kuat iman. Kita nih Bapak Ibu mengenal Allah. Ilmu tauhid ini kalau salah, sesat, bisa ke neraka. Kalau ilmu fikih salah, mungkin hanya berdosa. Kalau ilmu tauhid salah, neraka. Makanya kita hati-hati. Kita mencarikan contoh-contoh. Memang kita perlu contoh Bapak Ibu memaham tauhid, supaya logika kita menerima. Nanti didukung dengan dalil. Kita teruskan. Berarti maka berkehendak kepada yang membaharui akan dia. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat kidam, arti kidam, kadim tidak berawal. Andai kata Allah Ta'ala berawal, berarti Allah perlu kepada yang menjadikan Allah. Akhirnya muncul Allah. Kemudian, dan lazim pasti daurun. Arti daur itu Bapak Ibu, ada yang menjadikan Allah. Daur itu Bapak Ibu terputar. Daur seperti anak, karena ada ayah ibunya. Tapi Allah bisa juga menjadikan seseorang tanpa perantara ayah dan ibu. Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam tidak perantara ayah dan tidak perantara ibu. Ada nabi yang Allah jadikan, Allah membuktikan kebesarannya. Ada anak tanpa bapak. Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam hamil dan melahirkan tanpa ada bapak. Tapi banyak Jepang anak apa orang-orang sekarang nih, kada tahu lakinya siapa, hamil, pada mau kalah juga dengan Siti Maryam. Ada lagi, ada bapak tidak ada ibu, Siti Hawa. Siti Hawa itu kan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ibu, ada bapak. Karena Nabi Adam itu Abul Bashar, abahnya manusia. Karena diciptakan Nabi Adam, baru diciptakan lagi Siti Hawa. Allah membuktikan kebesarannya. Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Siti Hawa ada Nabi Adam dulu, itu bapak manusia. Bukan bapaknya Siti Hawa, tapi di dalam kitab itu Nabi Adam itu ayahnya manusia. Siti Hawa ada bapak, yaitu Nabi Adam. Tapi guru bapak masa mengawini anak? Bukan, itu istilah kata-kata. Kita ada bapak, ada ibu. Lengkap Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan. Nah, kalau hubungannya yang ulun contohkan Nabi Adam
tadi membuktikan Allah kuasa tidak terikat dengan bapak dan ibu. Tapi Nabi Adam diciptakan. Berarti Nabi Adam sebelum diciptakan tidak ada, dan Nabi Adam berawal. Nah, itu. Allah Ta'ala sang pencipta tidak berawal. Makanya Allah bersifat kidam. Arti kidam sedia, arti sedia tidak berawal. Andai kata Allah Ta'ala berawal, berarti Allah Ta'ala perlu dengan yang menjadikan Allah. Akhirnya daur itu terputar. Ada anak, ada bapak, ada ibu. Ke atas pada bapak ada ibu, ada kai, ada nenek. Ke atas pada nenek ada datu. Ke atas pada datu angga. Ke atas pada angga sangga. Ke atas pada sangga waring. Ke atas pada waring muyang. Ke atas pada muyang abahnya muyang. Teruskan. Itu daur namanya. Daur itu terputar. Ada anak kawin, cucu, buyut, anak, cucu, buyut, cicit, cuit, intah, gamit. Berarti gamit itu anaknya muyang. Ada anak, berarti berstatus ada ayah, ada ibu. Ada cucu, berarti berstatus kai, nenek. Buyut berstatus datu berstatus angga. Kalau ada cicit, hafal aja tuh pian gena tuh. Ada hafal guru we. Abah, kai, datu, angga, sangga, waring, muyang. 7 turunan. Iya, jadi orang datu muyang. Anak, cucu, buyut, cicit, cuit, intah, gamit. Apalah guru? Ada guru itu ada jarak rekamannya. Itu tuh Pak Ibu itu. Orang bebuyut itu sudah syukur panjang umur. Buyut sudah syukur pian nih becucu ini. Bisa ada juga peng yang bebuyut. Mun becicit bisa ada kira-kira. Nah, ayo Bapak Ibu. Nah, itu namanya daur. Karena terputar. Nah, tasalsul berhubungan. Tasalsul berantai. Berhubungan. Ikem anak siapa? Anak si Anu. Abahmu siapa? Si Anu. Nah, itu tasalsul. Tasalsul itu pasti ada hubungan. Tonggak estafet. Tasalsul berhubungan. Kalau daur terputar. Kita bersepupu sekali sekalinya. Kita bersepupu 2 kali. Kita berkeluarga. Ketemunya di Anu. Nah, aku menyebut si Anu itu kai, kamu menyebut si Anu itu datu, kan bisa kan? Itu namanya daur. Tasalsul karena ada hubungan. Bukan daur bahasa Indonesia, itu tumbur. Ini daur bahasa Arab. Arti daur berhubungan. Apa namanya itu? Terputar. Arti tasalsul berhubungan, ada mata rantai. Nah, inilah Bapak Ibu. Kalau Allah seperti itu mustahil. Artinya hancurlah sifat Allah kidam. Kalau Allah Ta'ala ada daur, ada tasalsul, maka daur dan tasalsul itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang membuat patung siapakah terserah, sakanya disembah. Baik menyembah orang yang membuat patung daripada menyembah yang dibuat. Jelas kan? Ngapain memuliakan yang dibuat? Ngapain memuliakan yang dibuat? Lebih baik memuliakan yang membuat daripada yang dibuat. Dibuat dimuliakan. Coba pikirkan, di mana-mana akal. Nah, lihat, kita bukan memadahkan bebuhannya ke akal. Lo orang Islam ini logikanya main, Bapak Ibu.
Orang Islam tuh logikanya main. Yang menyuruh Allah, afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Apala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Apala tasnaun, apakah kalian tidak berbuat? Apala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Apala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Ajaran Islam membebaskan akal kita berpikir, tetapi ada batas-batasnya. Apabila sudah Quran dan hadis berbicara, tunduklah akal kita. Berarti Bapak Ibu kada lepas kontrol. Ini hebatnya ajaran Islam. Kan manusia zaman sekarang ini kan ada meramal-ramal kiamat. Kalau hancur bumi ini, kita nanti pindah ke planet Mars. Hendak hidup ke planet lain. Lihat Bapak Ibu, hendak hidup ke planet lain. Kalau nanti terjadinya kiamat, mereka sudah merancang seperti itu Bapak Ibu. Lihat mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, bisakah pindah dari bumi? Yang menciptakan bumi ini Allah, dan menciptakan kehidupan ini juga Allah. Ada lagi disebut gaya gravitasi bumi. Coba di daerah lain, kira-kira ada aja ke pasar subuh lah. Sulit Bapak Ibu. Lihat, kalau orang tidak beriman, dia memikirkan, andai kata terjadi kerusakan di permukaan bumi, kita harus pindah ke planet lain. Bisa kan? Kalau orang beriman, kita serahkan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, masih ada tempat pelepasan. Itulah orang-orang yang berpikir, yang beriman. Tapi kalau tidak beriman, dia mencari kehidupan baru. Dia mencari luar pada bumi, mengontrol semua planet, di mana yang pantas hidup kita. Kalau nanti hancur bumi ini, mereka mempelajari Bapak Ibu. Mereka mempelajari Al-Quran tentang surah kiamat. Mereka pelajari. Apabila terjadi ledakan dahsyat, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, manusia berterbangan seperti kapas ditiup angin. Sebelum itu terjadi, kita pindah. Sebelum pindah, mati. Lain kalau Bapak Ibu orang beriman lawan kada beriman kan beda. Nah, itulah Bapak Ibu kita cara memahami bahwa Allah Ta'ala tidak bersifat yaitu daur dan tasalsul. Arti daur terputar, arti tasalsul ada mata rantai, tidak ada sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya Allah tidak berawal. Apapun yang berawal bukan Allah dan tidak boleh dijadikan Tuhan. Nah, itu kuat Bapak Ibu iman kita. Kemudian kita teruskan yang ketiga. Wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fali annahu law amkana ayyal haqahul adamu lan tafa anhul kidamu likauni wujudihi hina idin yasiru jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadithan wa qad sabaqa qariban wujubu kidamu ta'ala. Nomor 3, Allah Ta'ala bersifat baqa. Bagaimana logika kita? Arti baqa, Allah Ta'ala kekal. Allah Ta'ala tidak binasa. Allah Ta'ala tidak mati. Allah Ta'ala tidak hancur. Ngapain Bapak Ibu kita berpegang yang bisa binasa? Peganglah kita hati kepada Allah. Di daerah Pondok 4 kita ada pengajian Bapak Ibu. Ada pengajian setiap malam Jumat setengah bulan sekali. Ulun ingat nih kalimat baqa ini Bapak Ibu, yang dibaca kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali rahimahullah. Kita hidup ini Bapak Ibu pasti ada pertemuan, ada perpisahan, itu pasti.
Kita hidup bisa berkumpul, bisa berpisah. Suami istri aja Bapak Ibu kada selalu berkumpul, bisa berpisah. Lalu Bapak Ibu, ada teman kita berteman di ketika kita dalam keadaan sehat. Kita berteman karena kita sehat. Kita bisa berteman dengan siapapun, dengan orang kampung, dengan masyarakat sekitar masjid ini, termasuk kita akhifillah baikir subuhan. Kita berteman semua, kita seperti badang sanakan. Tapi Bapak Ibu, kita nggak selalu bisa berteman. Kita nanti bisa berpisah. Ada teman kita di ketika kita sehat menemani kita. Ini akan terjadi Bapak Ibu. Supaya kita ingat, kita kembali nanti kepada yang baqo, yang selalu ada, yang tidak pernah binasa. Kita semua akan kembali ke sana. Kita akan kembali kepada Allah. Kita tidak bisa menjauhi Allah, karena Allah Ta'ala kekal. Yang lain binasa. Kita berpegang dengan atasan bisa pensiun. Kita berpegang dengan bos bisa bangkrut. Apapun yang kita pegangi sampai ke hati kita, sesuatu apapun yang kita pegangi, dia akan pudar, sirna, hilang seiring waktu. Karena semua tidak ada yang kekal. Nah, lalu Bapak Ibu, kita hidup berteman, kita makhluk sosial, pian-pian bertetangga, itu bagian dari seperti saudara sampean. Kita hidup perlu dengan orang lain. Selama kita sehat, teman kita menemani kita, kita pun menemani dia. Suatu saat kita sakit, ada yang menemani kita sampai kita sakit. Ada yang menemani kita hanya di waktu sehat. Ada yang menemani kita sampai sakit. Minta maaf Bapak Ibu. Contoh orang suami istri aja. Suami sehat, ibu sayang, ibu cinta dengan suami. Istri sehat, suami cinta, suami sayang. Tapi berbeda nanti di ketika suami sakit, berbeda nanti di ketika istri sakit. Minta maaf. Bisa terjadi, bisa terjadi. Kadang-kadang berubah Bapak Ibu. Suami sakit-sakitan, sakit barangnya, berubah kan sudah. Istri sakit-sakitan, aduh istri sakit-sakitan, asah nak mencari gantinya lagi. Kadang-kadang orang lain yang memelihara istri, artinya ada pembantu yang menyiapkan obat. Sang suami sibuk kerja. Apakah selalu berteman? Enggak. Perhatiannya hanya kepada obat, perhatiannya hanya kepada dokter. Beda lagi karena istri sakit atau suami sakit. Beda kan ketika sehat. Kalau sehat, seia sekata, senasib sepandengan, kemanapun kita berdua. Tapi di ketika sakit, tidak semua teman yang sehat menemani kita di ketika kita sakit. Itu pasti. Apalagi kalau sudah masuk rumah sakit musim Covid. Ada kawan ditengok. Ayo Bapak Ibu, ungak-ungak di ruangan rumah sakit isolasi. Bisa kan ditemani? Nggak bisa, hanya dilihat. Itu pun dari jauh. Nah, ayo Bapak Ibu, yang di luar ruangan, pasiennya orangnya itulah. Tak karena kita misalnya kaya raya, belum mati lagi belum. Harta kita diincarnya. Apalagi punya istri cantik.
Belum lagi janda-jandamu kutunggu. Apalagi punya suami tampan, ganteng, belum lagi meninggal. Aku tidak mau memasuki kehidupan keluarga kamu kecuali dia sudah berpulang ke rahmatullah. Aku siap jadi pengganti dia. Tak kena mendengar tuh nang di dalam ruangan tuh langsung jantungan. Kehidupan. Semua kita Bapak Ibu akan pulang. Bangko Allah telah kekal. Semua kita akan pulang. Tanamkan di dalam hati ini Allah yang bersifat kekal. Apakah mendekat orang, apakah menjauh, gak jadi masalah. Kenapa? Karena kita sudah berpegang kepada yang selalu kekal, yaitu Allah. Tanam Bapak Ibu. Ini hebatnya ilmu tauhid. Ada lagi yang menemani kita di ketika kita sampai meninggal. Ada teman hanya di ketika waktu sehat menemani kita. Ada yang sampai menemani kita di ketika kita dalam keadaan sakit. Dia menengok, dia memberi sugesti yang baik, dia mensupport, dia memberikan semangat. Ini akan kita hadapi Bapak Ibu. Siapkan sebelum terjadi, tanam di dalam hati. Karena kita lahir sendiri, gak punya apa-apa. Kita akan pulang sendiri, tidak ada punya apa-apa. Itu pasti. Kalau sudah begini cara keadaan hidup, kita harus mantapkan. Kuat-kuatlah kita pegangan hati kepada orang yang selalu kekal, yaitu Allah. Sampai berpulang ke rahmatullah. Ada yang menemani kita, artinya apa? Hadir dia, melayat dia, hadir di sembahyang jenazah kita. Ada juga turut berduka cita, minta maaf, aku tidak bisa hadir, aku lagi di luar daerah. Bisa kan? Bisa. Tapi ketika kita sehat, setiap saat, setiap minggu, setiap bulan, dia dekat dengan kita. Kita senang dengan dia senang dengan kita. Di ketika sehat, teman kita di ketika sehat. Apakah dia di ketika sakit tetap menjadi teman kita? Belum tentu. Kita bukan berburuk sangka Bapak Ibu, karena kita lahir sendirian. Kita akan kembali sendirian. Jangan terkejut. Harus kita siapkan. Ini logika dulu Bapak Ibu, karena berhubungan dengan sifat Allah Baka. Allah tidak binasa. Sampai menyembahyangkan jenazah kita. Selesai, pulang dia. Ada lagi teman yang menemani kita sampai mengantar jenazah kita ke tempat pengistirahatan terakhir. Sampai dia ikut membawa keranda jenazah kita. Wah, ini hebatnya teman ini. Setia dia. Tapi kesetiaannya Pak Aiboy terbatas. Sampai di tepi liang lahat, masuk 3 orang atau ya 2 atau 3 lah, 4 atau 5 kebanyakan. Dipeluknya, dibuatnya ke dalam liang lahat. Istri kita di ujung sana nangis, karena ada yang datang. Nerima juga. Suaminya nangis, besok rencana lagi. Itu pasti terjadi Bapak Ibu. Siap, harus siap. Keluarga harus siap. Nggak boleh nggak siap, karena pasti. Sesuatu yang pasti nggak main-main. Orang hendak sugih belum tentu sugih. Kalau ini pasti. Orang kada hendak gurui kayak apa caranya. Orang kada hendak dimakamkan ke dikubur. Kemana? Digantung di atas pohon. Gak bisa. Sampai dibuat ke liang lahat. Nangis semua.
Keluarga yang mencintai nangis, istri nangis, kadang-kadang suami karena istrinya meninggal nangis, teman-teman nangis semua. Paling-paling sehari 2 hari. Ulun di ketika almarhum Bapak Najmi wali kota Banjarbaru meninggal dunia, terkejut bukan main, turut berduka cita, penuh Morjani itu berputar, turut berduka cita. Apa namanya itu? Turut berduka cita itu apa namanya itu? Karangan bunga. Itu katanya ulun kira itu paling-paling 200-300, sejutaan ada, paling murah 1,5 juta, ya kan? 2-3 hari habis beliau tuh. Rame bebuan pegawai-pegawai khususnya daerah Banjarbaru meminta kepada ulun pimpinkan ziarah ke makamnya almarhum Pak Wali Kota. Ulun pimpinkan. Sekarang masih selesai kan? Kalau sudah meninggal cinta tuh mulai pudar, Bapak Ibu. Pudar. Karangan bunganya nggak ada lagi. Pulang, malaikat Munkar Nakir nggak nanyai apa-apa lagi. Yang ditanyai, ba'amal kada? Ikam pangkatmu apa? Enggak, malaikat Munkar Nakir nggak tahu kamu pangkatnya apa. Enggak ada pertanyaan. Kamu jenderal kah waktu hidup? Enggak. Mereka tidak menanyakan pangkat. Mereka tidak menanyakan jabatan. Malaikat masa bodoh pangkat dan jabatan. Sampai ke liang lahat, ditutup, diinjak, nangis. Selesai, Bapak Ibu. Nisan kuburan, ditalkinkan. Setelah itu pulang. Siapa yang mau tinggal di situ? Siapa yang mau tinggal di situ? Siapa? Istri pulang. Suami kalau istrinya meninggal pulang. Keluarga pulang. Teman pulang semua. Ternyata Bapak Ibu dalam kitab Ayyuhal Walad tidak ada yang menjadi teman setia sampai ke dalam kubur. Tidak ada lagi, pulang semua. Pulanglah yang pulang, tinggallah yang tinggal. Kita kembali menjadi sendiri. Ternyata hanya 2 Bapak Ibu yang menemani kita menjadi teman setia selama-lamanya. Ini yang perlu kita perhatikan. Sampai ke dalam kubur membela kita, sampai ke dalam kubur menjadi teman kita walaupun kita sendirian, yaitu ilmu dan amal. Maka perbanyaklah Bapak Ibu mencari teman setia, ilmu dan amal, karena inilah yang menemani kita di ketika kita sendirian, yang lain pulang semua. Datang malaikat Munkar Nakir, berarti hidup. Nah, hidup. Datang malaikat Munkar Nakir. Dia menuntut ilmu di dalam hidupnya. Bagaimana hebatnya orang menuntut ilmu? Siapa yang menuntut ilmu? Ada di dalam kitab ini, kemarin kita bahas. Setiap langkahnya ditulis Allah seperti beribadah 1 tahun. Selama dia menuntut ilmu, dalam duduk seperti ini ditulis Allah tasbih. Selama dia menuntut ilmu, Allah berikan pahala-pahala yang berlipat ganda. Ayo Bapak Ibu, ini ada Bapak Ibu, coba kita bacakan dahululah. Ada di dalam kitab. Man ta'allama baban minal ilmi liya'lama bihi wa yu'allimahu ghairu kana khairan lahu min 500 rak'atin raka'aha. Siapa yang menuntut ilmu dan dia menyampaikan kepada keluarganya
dia lebih baik beribadah seperti beribadah khamsumi'ati rakaatin 500 rakaat, kalah orang yang sembahyang 500 rakaat dapatnya menuntut ilmu. Cari hidup nih Bapak Ibu, sedikit beramal banyak hasil. Nuntut ilmu untung. Makanya guru-guru ulun tuh cita-cita mereka, aku nakai kada mau amping maajar kecuali meninggal. Aku nakai kada mau amping nuntut ilmu kecuali meninggal. Karena menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Orang yang meninggal dalam niat nuntut ilmu, matinya syahid akhirat. Untuk mencapai kebaikan akhirat, kita harus nuntut ilmu. Kada kawa sebulan sekali, setengah bulan sekali, kada kawa setengah bulan sekali, kada kawa seminggu sekali, setengah bulan sekali, gak bisa setengah sebulan sekali, sebulan sekali, gak bisa juga guru ada tahu lagi. Orang nuntut ilmu Bapak Ibu luar biasa. Kemudian diantaranya lagi orang menuntut ilmu. Berarti kalau ada orang sembahyang Bapak Ibu 500 rakaat, di sana ada orang nuntut ilmu, lebih baik nuntut ilmu aja Bapak Ibu. Bukan kita meremehkan orang yang sembahyang, bukan, tapi pahalanya lebih hebat orang nuntut ilmu. Sampai-sampai Bapak Ibu ada kejadian. Mungkin nanti kita kirim ke Baikir Subuhan tuh, ada teman kita yang dia dapat video itu dan orang yang cerita itu fakta. Kita kirim nanti ke Baikir Subuhan. Orang yang menuntut ilmu atau orang yang mengajar ilmu meninggal dunia, asal ilmu yang dituntut ilmu yang berhubungan dengan agama, meninggal dunia. Terkejut sang penggali kubur melihat keajaiban yang terjadi, indahnya ruangan kuburnya ini, indahnya sampai dia itu pingsan. Akhirnya mayat itu yang lain yang mengurusnya untuk dimakamkan. Penggali kubur ini terkejut. Penggali kubur ini orang hebat juga. Kada betato-tato bisa lawar handap menggali kubur. Pingsan. Lalu dia tanya kepada keluarganya, apa pekerjaan almarhum itu? Di dalam hidupnya dia menuntut ilmu. Pantas Allah berikan keindahan, keistimewaan. Sesuai ada doa dari Rasulullah, Allahumma ja'al qabrau raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya ini kebun dari kebun-kebunan surga. Sudah masuk wilayah surga, tapi masih di daerah kebun-kebunan surga. Surga itu Bapak Ibu baunya, bau surga itu semerbaknya lebih harum daripada kasturi. 500 tahun perjalanan baru masuk surga sudah keciuman bau harumnya. Bau harum makamnya itu. Maka Bapak Ibu ternyata karena menuntut ilmu. Lalu Bapak Ibu rajin menuntut ilmu, penggali kubur ini. Akhirnya dia menjadi ulama besar. Arti ulama di sini Bapak Ibu, dia bisa menyampaikan minimal kepada keluarga, kepada saudara, kepada istri, kepada anak. Apabila kita berilmu, minimal untuk keluarga kita, itu pun termasuk menyampaikan ilmu sudah. Untungnya Bapak Ibu, kada rugi orang untuk ilmu. Teman setia kita sampai ke dalam kubur. Kemudian pertanyaan muka nakir, amalan kita membela kita. Amalan kita membela kita. Amalan sembahyang maju, amalan nuntut ilmu maju, amalan bersedekah maju, membela kita untuk menghadapi pertanyaan mungkar nakir. Dia menemani kita. Allah jadikan orang yang rupa baik Bapak Ibu, karena amalan orang ini baik. Enggak apa namanya dalam kubur tuh enggak sepi. Kenapa? Teman setia yang menemani kita sampai ke dalam kubur. Hanya dua, ilmu dan amal, menjadi teman setia kita sampai kita dimasukkan ke dalam kubur. Lalu kata Imam Ghazali, perbanyaklah
mencari teman setia. Nah, mudahan kita semua Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang lain habis sudah. Harta pindah sudah. Rumah pindah sudah. Istri pindah sudah. Suami banget lagi pindah sudah. Sesuatu yang bisa menjadi milik orang, Bapak Ibu, jangan terlalu kita pegang erat-erat. Itu hanya kita miliki di ketika kita hidup. Pindah ke alam barzakh, dua saja teman kita, ilmu dan amal. Lalu kata Imam Ghazali, perbanyaklah mencari teman yang setia, nuntut ilmu dan beramal. Karena ini teman setia kita, membela kita nanti di padang mahsyar. Nah, lalu kembali lagi kita ke pelajaran. Berarti semua yang selain Allah binasa. Nah, lalu bagaimana hubungannya cerita tadi dengan yang dalam kitab? Likauni wujudihi hina idin yasiru jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujudu illa hadisan wa qad sabaqa qariban wujubu kidamihi. Dan adapun dalil bukti secara akal dahulu, wajib baqo kekal bagi Allah Ta'ala itu, maka karena bahwasanya jikalau dapat bahwa menghubungkan dia oleh Adam, Allah Ta'ala bersifat kekal, Allah Ta'ala tidak binasa, Allah Ta'ala tidak hancur. Andai kata Allah Ta'ala bisa hancur, nah bagaimana? Andai kata Allah Ta'ala bisa hancur, niscaya nafilah tuh hilanglah daripadanya kidam, daripada Allah bersifat kidam. Berarti Allah Ta'ala tidak bersifat kidam karena Allah bisa hancur, sedangkan Allah tidak berawal. Kalau Allah Ta'ala hancur, berarti Allah berawal juga, karena semua yang berawal bisa berakhir. Apapun yang berawal bisa berakhir. Kalau Allah Ta'ala bisa berakhir, berarti Allah Ta'ala tidak bersifat kidam. Arti kidam, Allah Ta'ala tidak berawal. Kalau Allah bisa hancur, berarti Allah berawal. Ada berawal, ada berakhir, ada pertemuan, ada perpisahan. Anak bertemu terus kan? Kadang mau berpisah-pisah, kadang mungkin. Ayo Bapak Ibu, kita hadir ilmu dan amal, teman setia kita. Bukan kita tidak berteman, hidup kita berteman. Kadang-kadang lewat teman mendoakan kita, tetapi Bapak Ibu maaf, tidak selamanya dia bisa mendoakan kita. Kadang-kadang waktu haulan datang, itu pun kada ingat juga. Pian-pian yang hadir, haulan orang tua pian. Mungkin pian banyak punya saudara. Berapa orang yang bisa hadir di haulan orang tua pian? Anaknya banyak. Yang hadir ngalih guru we, dang sanakan ulun orang super sibuk. Mahauli kuitan guru we. Anak guru belapan bertiga jangan bisa hadir. Anak mahauli kuitan. Sibuk guru we di daerah lain. Nah, ya kalau kayak apa ya guru, supaya tak kumpul dan sanakan ulun ini semuanya di ketika haulan kuitan berat. Pian anak tak kumpul kah? Hubungi. Hai dang sanakan ke semua. Kita hendak berbagi warisan. Datangan tuh. Datangan. Kalau hendak berbagi warisan datangan. Kalau anak mahal berpikir-pikir, kenapa bisa keluar duit? Lain kalau sudah Bapak Ibu. Kita meninggal sudah lain. Ilmu dan amal keluarga dihaulikah, kadakah, dihadiahi, kadakah, mumpung di dunia banyaknya bekal yang dua ini, ilmu dan amal. Nah kemudian Bapak Ibu, berarti Allah Ta'ala itu tidak kidam. Kalau Allah Ta'ala dikatakan bisa hancur, karena keadaan wujudnya, keadaan adanya Allah ketika itu jadi harus boleh-boleh saja ada, boleh-boleh saja tidak ada, tiada wajib dan yang tiada wajib. Berarti Allah Ta'ala tidak wajib bersifat kekal, sedang Allah wajib kekal. Kalau Allah Ta'ala wajib kekal, nggak mungkin Allah Ta'ala binasa. Itu membuktikan Allah Ta'ala tidak berawal. Tapi kalau Allah Ta'ala bisa binasa, berarti Allah Ta'ala berawal, karena apabila berawal pasti berakhir.
Nah, nyaman kan Bapak Ibu? Logika kita dulu. Dan yang harus itu tiada ada wujudnya, melainkan baru. Kalau Allah Ta'ala itu bisa ada hancur. Siapa yang mengatur alam? Kenapa ini maka siang? Ini sudah jam berapa ini? Aturannya Isya sudah di jam segini. Kenapa maka siang? Allah Ta'ala ada di tempat. Hancur alam. Lihat Bapak Ibu, andai kata Allah bisa ada orang aja mencari ulun ke rumah, kalau kada mau WA dulu bisa kada ada ulun di rumah. Ulun guru 3 kali guru ke rumah pian kada tetamu pian. Ulun ada pengajian di kantor perikanan di Bincau. Iya kan guru, kapan guru pian ada di rumah? Parak maghrib jam 6-an atau jam 5 lewat. Inggih guru ulun kena ke sana. Sekalinya datang ulun, belum lagi datang tamu. Kayak waya ini di mana pian? Kada jadi guru imbah maghrib jangan ulun ke rumah pian. Imbah maghrib ulun ada pengajian, umah guru ini ngalihnya dicari piannya nang kada tahu di waktu ulun. Nah, lihat kan Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu kita hidup ini kepada yang kekal aja. Kemudian maka kalau seperti itu karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tadi bagaimana maksudnya, dan bahwasanya telah terdahulu hampir lagi wajib kidamnya itu. Sudah kita bahas tentang kidamnya Allah taala tidak berawal. Kalau tidak berawal pasti tidak berakhir. Apapun yang berakhir itu gara-gara berawal. Maka Bapak Ibu, karena kita pasti pulang semua. Mudahan panjang umur semuanya, tapi pulang kita dua yang perlu kita pikirkan, ilmu dan amal menjadi teman setia kita. Mudahan semuanya bisa kita melakukan yang dua ini, ilmu dan amal. Aktivitas dunia jangan kita melengahkan kita kepada yang dua. Silahkan kita mau urus dunia kita, tapi yang dua ini pun kita harus pikirkan juga. Mudahan kita selamat semuanya dalam keadaan ridho Allah di dalam hidup ini dan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fuani ya karim, wa'fuani ya rahim, wa'fuani ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma rizqna wal jami'il hadirin sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.